Istana Kekaisaran dan orang-orang dunia persilatan telah menandatangani perjanjian non-agresi. Itu adalah tentang gencatan senjata. Isi di dalamnya adalah di mana satu pihak tidak akan mengganggu pihak yang lainnya. Namun tidak ada satupun dari mereka yang akan diam ketika sebuah kelompok bersenjata menyusup ke markas mereka di Istana Kekaisaran. Murim selalu diperlakukan sebagai ancaman dan dijaga dengan hati-hati oleh Istana Kekaisaran. Kultus iblis dianggap yang paling mematikan oleh Istana Kekaisaran sejak zaman peperangan. Guardian diciptakan sebagai kekuatan tersembunyi untuk melindungi Istana Kekaisaran dari ancaman internal sejak zaman Raja Taiho. Di antara tiga kekuatan utama Murim, hanya sekte iblis yang terlihat paling aneh. Karena dua kelompok lainnya, fraksi keadilan dan fraksi kejahatan, terdiri dari kelompok besar. Mereka terdiri dari banyak klan sehingga arah, kerja, dan kekuatan dapat berubah setiap saat. Tetapi kultus iblis adalah sistem kerja yang digerakkan oleh satu orang. Sama seperti sistem kekaisaran yang diturunkan melalui pewarisan tahta. Sudah sangat terkenal bahwa sekte iblis memiliki ribuan umat. Semua orang mendengar bahwa ribuan orang dari sekte iblis bahkan akan melompat ke dalam api neraka dengan satu perintah dari pemimpin mereka. Dapat dibayangkan jika sosok sekuat itu, penguasa sekte iblis, memendam perasaan buruk terhadap keluarga kekaisaran, maka kekaisaran daimyo tidak akan mampu menangani situasi saat keadaan tidak terkendali. Jadi, kau adalah penguasa sekte iblis. Yeongwol tidak bisa menyembunyikan suaranya yang gemetar ketika dia bertanya kepada Chun Yun. Chun Yun tidak perlu repot-repot memberinya jawaban yang tulus. Malah sebaliknya, dia mengucapkan kata-kata yang membuat Yeongwol meragukan telinganya. Aku tidak punya banyak waktu. Aku tidak dapat membuang waktuku di sini. Chun Yun menggelengkan kepalanya. Dia tidak menduga bahwa Lee Ha-meng akan terkenal di Murim, tetapi juga di Istana Kekaisaran. Dia menduga bahwa itu adalah karena rambutnya yang memberikan identitasnya. Maafkan aku, my lord. Lee Ha-meng meminta maaf kepada Chun Yun. Sejujurnya, dia tidak pernah berniat untuk mengungkapkan identitasnya. Bahkan sebelum meninggalkan sekte iblis untuk menuju kekaisaran, Chun Yun telah meminta Lee Ha-meng untuk mewarnai rambutnya menjadi hitam. Namun, bukan karena dia menolak. Dia sebenarnya telah rela mewarnai rambutnya untuk menyamarkan dirinya. Tetapi setiap kali dia menggunakan energi batinnya, rambutnya kembali ke warna aslinya. Bahkan selama ini, dia selalu sembunyi di balik bayang-bayang. Dia juga telah mengenakan topeng. Lee Ha-meng pun menyadari bahwa seseorang pasti akan mengenalinya karena rambutnya. Sang pemimpin Dayang, Yeongwol, tidak bisa menyembunyikan rasa malunya lagi. Dia tidak menyangkalnya. Jadi benar, dia adalah pemimpin sekte iblis. Siapa lagi yang akan dikawal oleh para guardian dari sekte iblis ini jika bukan penguasa mereka? Mengapa penguasa sekte iblis menyerang Istana Kekaisaran? Dalam sudut pandang Yeongwol, penguasa sekte iblis benar-benar tidak kenal takut, sesuai dengan reputasinya di dunia persilatan. Namun pada kenyataannya, Lord berbeda dari desas-desus yang dikabarkan.
Bukankah dia salah satu pemimpin yang menandatangani perjanjian non-agresi dan memiliki hubungan yang adil dengan kaisar? Mengapa dia sendiri yang menerobos istana kekaisaran? Menurut aturan imperial, kaisar dan guardian, siapapun yang ditemukan masuk tanpa izin ke istana kekaisaran harus ditekan tanpa syarat. Terlepas dari status mereka, mereka dapat dibunuh jika terjadi pemberontakan. Namun, Yongle merasa kesulitan untuk mengambil keputusan saat ini. Dia bahkan tidak dapat menebak apa yang akan terjadi padanya jika dia menyentuh Lord of the Demonic Cult. Saat ini, kedua dayang inspeksi sedang menunggu perintahnya. Dalam benak Yongle, jika Lord of the Demonic Cult yang datang hanya sendirian, dia pasti akan mencoba untuk memusnahkannya segera. Namun saat ini ada dua guardian yang sangat kuat muncul. Yongle tidak yakin apa yang harus dia lakukan. Pada akhirnya dia sampai pada kesimpulan bahwa akan sulit untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi saat ini. Karena itu, dia menemukan trik. Jika sudah menjadi begini, aku hanya tinggal membawa mereka ke istana Guardian dan menanganinya di sana. Istana Guardian dipenuhi dengan orang-orang yang kuat, termasuk seorang prajurit Supreme Master. Tampaknya lebih baik untuk membawa mereka ke pemimpin kedua yang memiliki kekuatan eksekutif dan dapat memutuskan yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Lalu, dengan sopan, Yongle berkata pada Chun Ye-won, "Tuan, jika Anda adalah penguasa sekte iblis, bagaimana jika kita membicarakan ini secara baik-baik?" Dia berbicara dengan hati-hati. Jelas tidak masuk akal untuk menyebut mereka penyusup di wajah mereka saat ini. Namun, dia tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman karena mereka tidak menjawab untuk waktu yang lama. Lalu, Yongle melanjutkan pembicaraan. "Pertama-tama, maafkan saya atas kekasaran saya karena saya tidak mengetahui status kebangsawanan Anda, Tuan." Yongle menundukkan kepalanya dan meminta maaf, mempertimbangkan bahwa mereka sedang berada di istana kekaisaran, tempat kaisar tinggal. Dia memperlakukan penguasa sekte iblis sebagaimana mestinya. Yongle perlahan mengangkat kepalanya dan berbicara lagi. "Saya masih ingin menyampaikan pendapat mengapa Lord memasuki istana kekaisaran tanpa pemberitahuan sebelumnya, meskipun sudah ada perjanjian non-agresi. Jadi, jika Anda dapat mempertimbangkan untuk mengabaikan misi Anda, kami akan dengan senang hati menutup mata kali ini." Yongle benar-benar mencoba yang terbaik untuk bertindak sopan. Namun, dia mengatakan bahwa seolah-olah Chun Ye-won lah yang bersalah dan kata-katanya terus berlanjut. "Saya juga mengakui kesalahan saya karena tidak memperlakukan bangsawan sebagaimana mestinya. Kita dapat melanjutkan pembicaraan di istana Guardian bersama dengan yang lain agar masalah ini dapat ditangani semulus mungkin. Aku tahu bahwa Anda mungkin merasa waspada terhadap kami, tetapi aku akan melayani Anda dengan sungguh-sungguh mulai saat ini." Yongle mengatakan itu sambil menyatukan kedua tangannya. Dia sekali lagi membungkuk. Wanita itu pintar. Dengan melakukan itu, dia berharap untuk negosiasi tanpa dianggap kasar. Chun Ye-won bukan lawan yang ingin dia lawan. Dengan melakukan itu, dia akan mampu mencegah pengorbanan yang sia-sia, menyelamatkan wajah bagi para dayang lainnya.
Kau tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Walaupun kau adalah bagian dari pemimpin murim, tidak ada yang dapat bertindak keras kepala seperti prajurit manapun. Kau sedang dianggap sebagai tuan sekarang. Selain itu, jika identitasmu terungkap, kau akan sulit untuk membuat keributan di istana kekaisaran. Yongwol merasa bangga saat memikirkan rencana yang dia buat. Yongwol menatap Jun Yeun dan menunggu jawabannya. Jun Yeun hanya menunjukkan senyum ringan. Yongwol yang menganggapnya sebagai reaksi positif berpikir bahwa triknya berhasil. Kena kau. Sekarang yang harus dia lakukan adalah membawa Jun Yeun dan anak buahnya ke istana Guardian, melaporkannya kepada pemimpin pertama atau bahkan kepada kaisar dan menunggu perintah mereka. Sebenarnya dia berharap perjanjian non-agresi antara istana kekaisaran dan Wulin berantakan karena situasi ini. Mudah-mudahan yang mulia yang mendengar laporan dari pemimpin pertama akan marah dan memerintahkan untuk menghancurkan seluruh murim. Memikirkannya saja sudah membuatnya menyenangkan. Dia adalah tipe orang yang berpikir bahwa orang-orang murim tidak akan pernah bisa berdiri sejajar dengan keluarga kekaisaran jika apa yang dia harapkan terjadi. Semua orang di benua Jianghu akan berada di bawah kaisar. Kalau begitu, ayo tuan, ikuti saya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, suara tebasan terdengar di telinga Yongwol. Suara itu mereda dan garis merah muncul di tubuh 5 wanita dayang yang berdiri di antara Jun Yeun dan Yongwol. Yongwol menyadari bahwa leher para wanita dayang telah dipotong. Darah menyembur keluar dari tubuh mereka, membasahi pakaian mereka. Karena sisik pada mereka, para wanita tidak dapat segera menggerakkan tangan mereka. Yongwol terkejut dengan apa yang terjadi. Yang bisa dia lihat hanyalah bilah tangan berwarna biru cerah pada Jun Yeun. Pedang udara. Sangat jelas bahwa ini tidak ada bandingannya dengan pedang udara lainnya. Apa yang Anda lakukan, Tuan? Dia tidak pernah menduga bahwa Jun Yeun akan membunuh semua dayang istana. Melihat Yongwol tergagap, Jun Yeun membuka mulutnya untuk memberitahu dia niatnya. Ini menyenangkan. Selama itu sedang berlangsung, kau membungkus niatmu dengan kata-kata yang baik. Tetapi pada akhirnya, kau akan menusukku dari belakang, bukan? Kapan aku berkata seperti itu? Aku akan membantu Anda saat berbicara dengan para petinggi nanti. Sudah. Hentikan omong kosongmu. Energi yang kuat mulai memancar dari tubuhnya. Itu adalah momentum energi yang kadang-kadang keluar dari kaisar. Yongwol terdiam tanpa menyadarinya. Kau wanita licik. Kau menggulung lidahmu seperti rubah. Dengan jelas aku telah memperingatkanmu. Kupikir tindakanku ini masih berbaik hati kepadamu karena hanya membunuh para bawahanmu, bukan membunuhmu sekalian. Sebenarnya situasi seperti ini tidak menguntungkan bagi sekte iblis. Mereka sedang bersembunyi di istana kekaisaran untuk menyingkirkan semua mata-mata. Sepertinya Yongwol masih belum puas. Yongwol menggunakan trik yang terlihat jelas di mata semua orang. Apakah Anda tidak takut dengan dampak
dari berperilaku seperti ini. Jika Yang Mulia diberitahu tentang kekejaman Anda seperti ini, perjanjian non-agresi akan dibubarkan. Ketika dia merasa bahwa rencananya tidak berhasil, Yongwol memutuskan untuk menggunakan nama kaisar demi keuntungannya. Dengan bibir tersenyum, Junewon berkata, "Lalu, siapa yang akan memberitahu kaisar jika kalian semua mati di sini?" Mata Yongwol bergetar. Dia tidak bisa fokus. Dia telah mencoba mengubah dirinya menjadi orang yang berada di atas angin, tetapi akhirnya malah berjalan di tepi tebing. Akhirnya dia menyadari ada dua jenis lawan. Yang satu yang bisa ditangani dengan kata-kata, dan yang lainnya di mana kata-kata tidak boleh digunakan. Dan dia baru menyadari bahwa saat ini dia sedang menghadapi lawan dengan karakter yang tidak bisa digunakan kata-kata. Great Guardian, Left Guardian, bunuh mereka semua. Jangan biarkan satu orang pun hidup. Madu. Atas perintah Junewon, keduanya menerima perintah itu. Seolah-olah mereka memang sedang menunggu perintah. Mereka segera melompat ke depan membuat Yongwol dan para dayang istana lainnya terlihat seperti rakyat jelata yang perlu diselamatkan dari para pembunuh.